kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys kian memanas. Perseteruan keduanya tidak hanya berlanjut di ruang persidangan, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di ranah publik. Panasnya konflik tersebut bahkan menarik perhatian artis sekaligus presenter Denny Sumargo. Melihat banyaknya spekulasi yang beredar, Denny merasa perlu untuk menelisik lebih jauh benang kusut di balik kasus yang ramai diperbincangkan ini. Melalui program podcast miliknya, Denny Sumargo menghadirkan langsung perwakilan dari tim hukum Nikita Mirzani serta tim dokter yang mendampingi Reza Gladys. Kehadiran kedua pihak dalam satu forum membuat suasana podcast tersebut menjadi sorotan, lantaran publik menilai momen itu dapat membuka fakta-fakta baru sekaligus memperjelas duduk perkara yang selama ini simpang siur. Gue hanya memberikan tepat karena gue melihat ini sudah mau vonis. Jadi gue memberikan dua belah pihak tempat. Jadi supaya enak juga both side, di mana masing-masing bisa memberikan narasi mereka dan kejelasan daripada case yang sudah hampir 1 tahun ini. Dari pihak NM diwakili Mas Fahmi dan Lucinta Luna, dari pihak Mbak Reza Gladys bersama Mbak Kak Fitri. Saya pikir sih narasinya sama-sama punya kekuatan, tapi memang kolom komentar memang pro ke arah NM-nya lebih banyak kan. Tapi ingat ya, maksudnya peradilan dengan opini publik itu tidak sama. Memang bisa saling mempengaruhi, tapi apa yang terjadi di peradilan itu benar-benar masalah hukum yang kemudian harus didetailkan dan hakim akan melihat dari sisi mana dakwaan dan juga pasal ini bisa masuk atau tidak. Dan hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat kalau mereka di dalam itu diindikasikan oleh pihak-pihak tertentu ada main. Keputusan final mengenai siapa yang benar dalam konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang masih menunggu putusan majelis hakim. Hingga kini, persidangan masih bergulir dan belum mencapai titik akhir. Namun, sebelum putusan itu dijatuhkan, kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita sudah lebih dulu memicu kehebohan di jagat media sosial. Baik kubu Nikita maupun kubu Reza sama-sama aktif menyuarakan pendapat dan membangun opini publik. Perdebatan sengit antar pendukung di dunia maya membuat kasus ini semakin ramai diperbincangkan, bahkan kerap menimbulkan polemik baru di luar sidang. Denny Sumargo, yang sebelumnya menghadirkan kedua belah pihak dalam program podcastnya, kini bahkan disebut ikut mengawal proses hukum yang berlangsung. Yang gue ngerasa nggak fair ini, jangan peradilan kita itu disamaratakan untuk semua kasus-kasus di mana pernah ada oknum yang bersalah dalam hal ini. Karena kalau disamaratakan, terus kita mau pakai wajah peradilan yang mana? Sedangkan peradilan kita itu kan sebenarnya harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jangan peradilan kesannya gara-gara satu hal, peradilan yang ini juga nggak beres, peradilan yang ini nggak beres, jangan gitu juga. Aku pengen ini semua dikawal dengan baik ya. Karena di sini kan ada permasalahan yang sederhana, skincare ini yang kemudian menjadi keresahan banyak konsumen yang merasa mereka terindikasi mengalami kerugian karena overclaimnya, karena tidak berbadan BPOM-nya, karena hidroquinonnya, sampai gue paham nih begini semua. Yang akhirnya melebar kemana-mana, yang awalnya ini berasal dari cuman 2 orang yang bersih tegang loh ini. Akhirnya kesini, dan bahkan akhirnya terkuak banyak nama lagi. Dan ini panjang loh, karena kalau bicara udah review berkedok pemerasan itu ada unsur pidana. Kalau udah ada unsur pidana, jangan sembarangan komentar, karena itu nanti bisa berurusan sama kepolisian. Jadi saya nggak ada statement di situ, itu urusan mereka selesaikan saja. Masyarakat sudah pada pintar-pintar kalau menilai. Akhirnya apa sih sebenarnya menjadi permasalahan adalah sistem
sistem bermain di dalam dunia skincare kan. Nah, sistem bermain ini harus dirapikan gitu sehingga nanti para pemain bisa mainnya tuh lebih bagus. Itu aja sih. Uniknya, di tengah gonjang-ganjing kasus yang menjeratnya, Nikita Mirzani justru memilih untuk memusatkan perhatian pada upaya pengajuan penangguhan penahanan. Langkah ini ia tempuh bukan semata demi kepentingan pribadi, melainkan karena alasan keluarga. Nikita menegaskan bahwa dirinya ingin tetap bisa mengasuh anak-anaknya yang saat ini tidak mendapatkan pengawasan penuh. Sebagai seorang ibu tunggal, ia merasa bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang buah hatinya, terlebih dalam situasi sulit yang sedang dihadapi. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih Kak? Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Kan ini bukan pertama kali berarti dia. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Selama ini, setiap kali tersandung kasus hukum, Nikita Mirzani kerap mendapat dukungan penuh dari sahabat dekatnya, Sitri Salutero. Bahkan, Sitri pernah dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk menjadi sosok ibu pengganti bagi anak-anak Nikita jika sang aktris harus mendekam di penjara. Namun, situasi kali ini tampaknya berbeda. Alih-alih menunjukkan sikap solidaritas seperti sebelumnya, Sitri justru terlihat enggan terlibat lebih jauh. Jangankan pasang badan untuk membela Nikita, menanggapi upaya penangguhan penahanan yang diajukan pun Fitri memilih memberikan respon dingin dan terkesan menjaga jarak. No comment itu ya didoain aja segera selesai masalahnya ya, mudah-mudahan jadi pelajaran yang berarti, yang penting buat hidupnya. Kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang urus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya ya agar lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya itu yang harus dipikirin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.